memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, sehat semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua, dan tetap jaga kesehatan kalian, tetap terapkan protokol kesehatannya ya. Baik anak-anak, ibu akan cek dulu ya untuk kehadiran pagi ini. Citra, Hadir, Bu. Danu, Hadir. Dini, Hadir, Bu. Diza, Hadir, Bu. Fajrin, Hadir, Bu. Vero, Hadir. Gala, Saya, Bu. Hamina, Hadir, Bu. Sita, Hadir, Bu. Manda, Hadir, Bu. Nipoya, Hadir, Bu. Muhammad Hanan, Hadir, Bu. Muhammad Rafiq, Hadir, Bu. Rafi Putra, Hadir, Bu. Rida, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Tegar, Ada, Bu. dan Fania. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi baru pada hari ini, ibu ingin tahu dulu nih, masih ingat nggak materi yang kita pelajari dalam minggu kemarin? Kira-kira ada yang masih ingat? Kita pelajari apa? Syarat interaksi sosial, Bu. Ya, syarat interaksi sosial. Yang lain sudah terbayang ya? Ingatannya dikembalikan ke dalam waktu 1 minggu yang lalu, masih teringat? Kita membahas apa? Membahas apa? Syarat interaksi sosial. Oke, syarat interaksi sosial itu ada yang masih ingat terdiri dari berapa? Syaratnya apa? Apa saja syaratnya coba? Kokom, Bu. Kokom, ya. Masih ingat ya, kokom. Yang ini kemarin ini sudah berikan singkatannya supaya kalian ingat. Kokom itu kira-kira apa? Kontak sosial, Bu. Kontak sosial, apalagi? Komunikasi sosial. Komunikasi sosial. Oke, kalau kontak sosial itu apa? Ada yang tahu kontak sosial itu apa? Ada yang masih Sama-sama ingat? menyentuh, Bu. Kenapa? Sama-sama menyentuh. Bersama-sama menyentuh. Iya. Haruskah kontak sosial itu bersentuhan langsung secara fisik? Ya. Tidak. Bisa dilakukan dengan cara apa? Jika bisa dilakukan tanpa harus bersentuhan secara fisik. Berbicara melalui telepon, Bu. Berbicara melalui telepon, betul Vero ya. Jadi berbicara melalui telepon, apalagi zaman sekarang ini kan sudah serba canggih. Untuk melakukan kontak dengan orang lain itu tidak perlu bertemu secara fisik karena ada teknologi tinggi yang bisa menyambungkan. Ya, oke. Jadi dalam kontak sosial itu kita tidak perlu bertemu secara fisik, bisa melalui saluran telepon. Apalagi sekarang kita juga terlihat melalui video call. Ya. Kemudian komunikasi sosial itu apa? Saya, Bu, pengiriman dan penerimaan pesan, Bu. Pengiriman dan penerimaan pesan. Iya, betul ya. Jadi komunikasi sosial itu adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi di situ ada pesan yang disampaikan oleh siapa? Si pengirim pesan kepada penerima pesan. Ya, itu ya sekilas tentang syarat interaksi sosial yang di dalamnya ada kontak sosial dan komunikasi sosial yang kemarin sudah kita konsepkan menjadi sudah kita singkat menjadi KOKO. Ya, kata KOKO, kontak sosial dan komunikasi. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas
mengenai untuk kompetensi dasar pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai mengkategorikan faktor-faktor pendorong sosial dan membuat video TikTok dengan tema faktor pendorong interaksi sosial. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini? Ya, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode pembelajaran project based learning. Peserta didik diharapkan nanti mampu untuk mengkategorikan faktor-faktor pendorong interaksi sosial dan membuat video TikTok. Ya, jadi tujuannya ini nanti kalian mampu mengkategorikan faktor-faktor pendorong interaksi sosial dan nanti akan ada hasil produk yang kalian buat setelah kalian menerima materi faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Bisa dipahami ya? Ini peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Faktor pendorong sosial itu terdiri dari imitasi, identifikasi, simpati, empati, motivasi, dan sugesti. Bisa terlihat sampai ke belakang? Bisa. Oke, sip, ya. Dulu ya, jadi imitasi selalu identiknya dengan kenapa berdampingan dengan identifikasi? Karena imitasi itu lebih dekat miripnya dengan identifikasi, gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang lebih miripnya. Kalau simpati dengan empati, nanti ada gradasinya antara simpati dan empati, ada perbedaannya. Kemudian antara motivasi dan sugesti juga sama seperti itu ya. Jadi ada gradasinya. Jajar tadi seperti ada gradasinya. Maka peta konsepnya itu seperti ini. Kita akan lihat dan kita akan kupas satu persatu. Imitasi ya. Nah, apa yang kalian bayangkan dari gambar ini? Bapak dan anak. Bapak dan anak, apalagi? Mencukur jenggot, apalagi? Seorang anak yang meniru sikap ayahnya. Seorang anak yang meniru sikap ayahnya, ya. Apakah seorang anak ini sudah tumbuh jenggotnya? Belum. Ya, kira-kira apa yang dilakukan oleh anak ini? Kenapa kok melakukan hal yang sama dengan ayahnya? Meniru, iya betul ya. Kita pegang dulu kata kuncinya apa tadi? Meniru. Nah, kita lihat lagi. Ini gambar apa? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Seorang anak dan ibunya. Seorang anak dan ibunya. Terus apa lagi? Kira-kira? Menelpon. Terus? Menggigit pulpen. Menggigit pulpen. Itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh siapa yang menggigit pulpen? Ibu dan anak melakukan hal yang sama. Kira-kira yang ibunya yang meniru anaknya atau anaknya yang meniru ibunya? Meniru ibunya ya. Berarti di dalam gambar ini juga ada kata kunci yang sama. Apa? Meniru. Kita pegang kata kuncinya dari imitasi itu meniru. Coba, ada yang bisa menyimpulkan, ada yang bisa menarik kesimpulan pengertian imitasi secara sosiologis itu apa? Ya. Tindakan meniru orang lain dalam hal sikap, penampilan, gaya hidup, dan apa saja yang ada dalam orang lain. Ya, coba kita lihat ya. Jadi ada tindakan meniru sikap, ya, meniru tingkah laku. Nah, itu yang disampaikan oleh Mikoyan ya. Kita lihat, pokoknya apa saja. Nah, kita lihat ya, proses sosial yakni tindakan seseorang untuk meniru sikap, penampilan, gaya hidup, dan apa saja yang ada pada orang lain, mereka tiru. Nah, itu ya, jadi ada proses peniruan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya ada identifikasi. Kita lihat, ini gambar apa yang ada dalam pikiran kalian? Barbie. Ya. Ini
kira-kira apa sih orang itu yang mana yang orang, yang mana yang Barbie? Yang kiri yang orang. Yang kiri yang orang tuh jelas sudah kelihatan dari secara besarannya ya. Kemudian mirip nggak itu? Mirip sekali ya. Sangat mirip gitu ya. Kita lihat lagi yang ini. Kalau ini apa ini? Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian tentang gambar ini? Apa kira-kira? Terlihat sangat mirip juga ya. Berarti identifikasi itu apa? Kira-kira kita ambil pegangan kata kuncinya? Identik sama ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Kira-kira identifikasi itu apa ya? Silakan. Keinginan sama dengan orang lain. Keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Ada yang lain? Silakan. Boleh yang lain? Ada? Ya, kita lihat ya, apa identifikasi tersebut. Nah, keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain. Sama persis. Jadi ini ucapannya lebih dari hanya sekedar meniru, lebih dari tindakan imitasi tadi. Kalau tadi itu imitasi hanya sekedar untuk meniru. Namanya meniru kan selewat-selewat aja, yang penting mirip. Tetapi kalau identifikasi itu proses untuk menjadi identik sama. Kita bisa lihat ya, lihat orang itu benar-benar mirip Barbie kan? Ya. Kalau kalian mungkin bisa sudah pernah mendengar atau membaca berita ada orang yang saking terobsesinya dengan Barbie itu. Kalau Barbie itu kan ini badannya itu kecil banget ya. Nah, ada yang sampai rela untuk menghilangkan beberapa tulang rusuknya sehingga mirip banget seperti Barbie. Nah, bisa kelihatan banget lekukan seperti itu. Itu yang dikatakan dengan identifikasi. Selanjutnya, simpati. Apa yang ada dalam pikiran kalian tentang gambar di sini? Kagum. Gimana? Kagum. Apa? Kagum. Kagum. Oh, adanya kekaguman. Ya, betul ya. Apalagi? Diskusi. Sedang diskusi. Terus apa lagi? Meeting. Apa? Meeting. Oh, lagi meeting. Ya. Terus kemudian apa? Presentasi. Ya, selain meeting, presentasi, rapat, diskusi, apalagi kira-kira? Dilihat interaksinya. Bagaimana ekspresinya? Adanya ketertarikan Adanya ketertarikan dari siapa coba? dari para peserta meeting dengan orang yang sedang mempresentasikan. Oh ya, jadi anggota-anggotanya ya merasa apa tadi? Ketertarikan. Oh, merasa adanya rasa ketertarikan terhadap orang yang sedang melakukan presentasi. Ya. Kita lihat lagi. Nah, kalau ini gambar ini Mengobrol. lagi berdiskusi, apalagi kira-kira? Mengobrol. Terus bagaimana sikapnya dari interaksinya, ekspresinya tampak seperti apa? Kagum. Kagum juga. Siapa yang kagum terhadap siapa? Baju hijau dan Baju hijau terhadap baju biru. Apakah baju ungu itu kelihatan mengagumi tidak itu? Ya. Kelihatan ya. Nah, kita pegang kata kuncinya. Berarti simpati itu apa? Rasa kagum terhadap orang lain. Adanya kekaguman ya. Adanya apa tadi? Rasa kagum terhadap orang lain. Coba kita akan lihat ya. Apa itu? Nah, kondisi ketertarikan seseorang terhadap orang lain itu disebut dengan simpati. Adanya rasa ketertarikan. Jadi adanya rasa ketertarikan di sini bukan perasaan cinta ya, bukan perasaan cinta, tapi lebih ke rasa ketertarikan. Adanya rasa simpati. Rasanya ketertarikan, adanya rasa ketertarikan. Bukan cinta yang cinta perasaan antara lawan jenis laki-laki dan perempuan ya.
Jadi ini bisa juga terjadi antara laki-laki dan perempuan. Simpati ini, tapi dasar sukanya itu atas dasar kekaguman. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kita lihat. Selanjutnya ada kita lihat. Ini menggambarkan apa? Mendeskripsikan apa gambar di sini? Seorang anak memberi uang Pada neneknya. Seorang anak memberi uang kepada neneknya. Apa itu neneknya? Bukan kepada nenek-nenek ya. Kayaknya nenek-nenek itu yang minta-minta ya. Ya. Nah, berarti kira-kira anak itu memiliki perasaan apa itu? Iba. Ya. Mungkin tahu bagaimana anaknya tersebut ingin merasakan apa yang dirasakan oleh nenek tersebut. Nah. So ini gambar apa ini? seorang anak yang suka menenangkan temannya. Seorang anak yang sedang menenangkan temannya. Kenapa itu temannya? Mungkin karena lagi bersedih. Terus yang baju biru itu punya perasaan seperti apa? Ikut bersedih ya atas apa yang terjadi dengan anak yang berbaju abu-abu tersebut. Kita lihat. Empati itu apa? Apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Empati itu apa? Perasaan yang mendalam, sehingga ikut merasakan yang dirasakan orang lain. Iya, perasaan yang mendalam, begitu mendalam. Jadi bedanya dengan simpati. Kalau simpati itu hanya ada rasa ketertarikan saja, tidak begitu mendalam. Tetapi kalau jatuhnya di empati adanya perasaan yang mendalam sehingga orang tersebut ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Betul ya. Nah ini apa ini? Penghargaan ya, bentuk penghargaan. Penghargaan dari siapa? Dari kebaca tak sampai ke belakang? Ini tuh penghargaan dari perusahaan sebagai karyawan terbaik. Ya, sebagai karyawan terbaik diberikan kepada Reza Andasa Putra. Nah, itu tujuannya untuk apa? Kira-kira? Penyemangat Bu. Sebagai penyemangat ya, supaya apa? Kerjanya lebih baik. Pinter, supaya kerjanya lebih baik, bagus ya. Tujuannya memang seperti itu untuk mencapai tujuan target. Nah ini juga sama. Ini apa ini? Piagam. Jadi aparatur sipil negara terbaik, apalagi ya. Ini adanya penghargaan bagi seorang aparatur negara terbaik. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari contoh gambar di sini? Motivasi itu apa? Dorongan dari seseorang untuk mencapai tujuan. Ya, dorongan dari seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita lihat dari gambar di sini, ini dorongan dari siapa? Iya, seseorangnya siapa? Dari perusahaan itu siapanya? Dari atasannya, betul. Dari bosnya, betul. Itu dorongan dari bosnya. Nah, kemudian saat memberikan dorongan seperti itu, apakah si penerimanya, oke, kita baca saja. Apakah Reza ini sadar akan dorongan tersebut? Sadar, makanya dia terus berupaya ya untuk mendapatkan penghargaan tersebut dan menciptakan kinerja yang baik. Nah, kita lihat ya. Itu ya, dorongan yang diberikan seseorang untuk mencapai tujuan dan diterima secara sadar. Ya, benar-benar sadar dengan pikiran yang rasional mau melakukan. Oke. Kita lanjut lagi dengan sugesti. Ini apa ini? Belanja di mana ini? Suka berbelanja semua? Jadi senang berbelanja
belanja di mall atau di pasar? Mall. Mall ya. Kenapa lebih suka belanja di mall? Diskonan. Banyak diskon. Ya berarti kalian mencari sugesti aslinya ya. Pernah nggak dari rumah itu kalian cuma berniat saya mau jalan-jalan aja tidak berniat untuk belanja. Tetapi sampai di mall tiba-tiba ke belanja karena hanya melihat beli satu gratis dua, beli satu gratis dua. Ya, padahal harganya sudah dinaikkan dulu. Apa toko mau rugi? Tidak. Tapi kan dengan slogan, dengan iklannya yang sangat besar, beli satu gratis dua. Jadi mikir harga satu kita bisa dapat tiga barang berarti. Ya. Nah, kemudian merasa adanya rasa ketertarikan. Pernah nggak seperti kalian merasakan seperti itu? Kemudian kita lihat lagi nih. Ini apa ini? Iklan apa? Pemutih. Nah, iklan pemutih. Orang pengen putih. Tiba-tiba melihat iklan, bisa memutihkan dalam 2 minggu. Gitu. Berarti kan cepat sekali ya. Padahal kenyataannya kita kalau beli hand body sudah habis berapa musim pun ya utuh aja kan. Ini bisa putih dalam 2 minggu. Merasa tertarik. Apa yang dilakukan? Apa? Yang membelinya. Nah, saat membeli tersebut, perasaan orang tersebut sedang apa? Sedang apa? Kok bisa tiba-tiba beli? Kok bisa tiba-tiba percaya? Ya, terpengaruh tersebut karena kondisinya sudah mereka mengalami apa? Kegalauan. Iya betul, yang keras biar terdengar dengan yang lainnya. Mengalami apa? Kegalauan. Lagi galau, pikirannya lagi tidak tenang karena ingin berkulit putih. Jadi tiba-tiba ada iklan seperti itu, percaya saja. Gitu ya. Ya. Pengaruh dari luar yang diterima tanpa berpikir rasional. Jadi tidak berpikir rasional, tidak ada perasaan untuk berpikir kritis, itu tidak ada. Main diterima aja. Gitu ya. Bisa dipahami materinya sampai di sini? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau seperti itu di kelas ini Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Karena untuk memahami apakah kalian benar-benar sudah untuk mengetahui apakah kalian benar-benar sudah memahami materi yang sudah disampaikan atau masih bingung. Ya, nanti makanya akan Ibu berikan tugas. Di kelas ini Ibu akan membagi beberapa kelompok menjadi 6 kelompok, ya, dihitung berdasarkan tempat duduk terdekat saja. Satu kelompok terdiri dari 3 orang, ya. Oke, ini berarti kelompok 1, 2, 3. Nanti kamu kelompok 1 akan membahas tentang imitasi, ya. Terus 1, 2, 3 kelompok 2 akan membahas tentang identifikasi. 1, 2, 3 akan membahas menjadi kelompok 3 membahas mengenai simpati. 1, 2, 3 kelompok 4. Iya kan? 4 ya. Membahas materi tentang empati. Ya. 1, 2, 3 akan membahas materi tentang motivasi. Ya. Dan 1, 2 nanti satu lagi ya akan membahas materi tentang sugesti. Ya. Silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Silakan.
sudah duduk di kelompoknya masing-masing bersama kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ibu akan bagikan LKPD-nya, nanti kalian kerjakan apa yang ada di dalam LKPD ini ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Silakan dipelajari, disimak dan dipelajari. Ada yang membingungkan atau ada yang ingin ditanyakan dari LKPD yang sudah dibagikan? Tidak. Sudah bisa dipahami bagaimana pengerjaannya, cara kerjanya? Sudah. Baik. Dalam pengerjaan tugas ini kita lakukan kesepakatan. Kalian sanggup mengerjakan tugas ini sampai selesai untuk pembuatan TikTok ya. Nanti kalian nanti tugasnya sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan, indikator di awal, indikator pembelajaran di awal dan tujuan pembelajaran ini, kalian mampu mengkategorikan faktor pendorong interaksi sosial. Kemudian kalian membuat video TikTok terkait faktor pendorong interaksi sosial ya. Bisa dipahami sampai sini? Tugas kalian itu membuat video TikTok tentang faktor pendorong interaksi sosial sesuai dengan temanya tadi yang sudah Ibu sampaikan. Tadi kelompok 1 tentang apa? Identifikasi. Kelompok 2 identifikasi. Kelompok 3 simpati. Kelompok 4 empati. Kelompok 5 motivasi. 6 Oke. Nah, kita sepakati nih, kalian membutuhkan waktu berapa menit dalam pengerjaan video tersebut sampai selesai? 15 menit cukup? Ya, 10 menit bisa? bisa. 15 ya. Silakan kalian konsep dulu. Ibu beri waktu 15 menit. Ini mau konsep di dalam atau di luar biar ada silakan. Silakan. Kalian boleh mengamati lingkungan sekitar sekolah dengan jauh-jauh tapi ya. Supaya dapat inspirasi di luar sana. Silakan. Tetap terapkan protokol kesehatan. Iya, Bu. Ya. Ini. Kita nanti proses dulu, tadi mau membuat, tadi fokus tentang apa? Motivasi. Ya, nanti motivasi itu apa tadi? Dukungan. Nah, ya. Bagaimana ada permasalahan seperti apa pada masing-masing buat kira-kira sudah ada bayangan? Silakan ya. Silakan aja.
Oh iya, jadi tinggal pilih aja nanti ya, mau bencananya apa gitu ya, silakan. Ya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa yang penting titipan itu kita terhafal semuanya. Itu ya? Ya Bu. Sudah ada prosesnya ya? Ya Bu, terima kasih. Saya Bu, itu bertanya. Dari kami kan ingin menyampaikan konsep dari kegiatan tadi itu kan kembali. Nah, di sini ceritanya, nanti saya dengan Sani itu duduk di koridor sekolah, sedang membaca buku. Setelah kami sempat mengalami hal perilaku banjiran. Nah, dari situ nanti saya itu mengalami ketertarikan kepada kami dikarenakan kalau kami sempat mengalami ini juga, tapi kami masih tetap rajin baca. Kalau seperti itu apakah boleh? Oh boleh, itu bagus. Silakan. Boleh melanjutkan lagi proyeknya ya. Ya, betul. Terima kasih. Kamu nanti ingin juga. Maksudnya itu tangga, setelah itu nanti shift dari arah yang lain. Terima kasih Bu. Ya. Baik. Temanya apa? Sugesti. Oke. Ini akan kira-kira apa konsepnya? Tertarik kepada iklan produk pelangsing. Oh gitu. Oh iya silakan. Bisa. Terima kasih Bu. Iya silakan dilanjutkan penilaiannya. Bagaimana, ada kesulitan? Ya, silakan. Ini tentang apa tadi? Imitasi ya? Ya, silakan. Kita nyari ke sana. Apakah mau pilih tempat?
kelompok kita udah selesai. Oh, sudah selesai. Ya, silakan masuk ke dalam. Sudah selesai. Bagaimana? Kenapa? Sudah selesai. Sudah selesai. Silakan masuk ke dalam kalau sudah selesai. Selesai. Boleh, silakan masuk ke dalam. Yuk. Kalau sudah selesai semuanya. Sampai kelompok lagi ya. Ya, Bu. Sudah selesai. Apa namanya? Hasil kerjanya, proyeknya silakan kirimkan di grup WhatsApp kelas kita ya. Yang dilihat oleh semuanya. Silakan untuk mempresentasikan. Ini ya tadi ya, filmnya dari download, imitasi. Silakan buka dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertema imitasi. Ulang lagi. Itu adalah video dari kami tentang imitasi. Ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Ya. apa peran imitasi dalam interaksi sosial? Menurut kelompok kami, peran imitasi dalam interaksi sosial yaitu untuk mendorong seseorang mematuhi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ada pertanyaan lain? Tidak. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti tadi kata kuncinya sesuai ya. Imitasi itu apa? Meniru. Ya, silakan kelompok 2. Untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang identifikasi.
berikut adalah contoh-contoh penerapan identifikasi dalam kehidupan sosial. Dari penjelasan video tersebut, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Apa alasan seseorang melakukan tindakan identifikasi? Menurut kelompok kami, alasan seseorang melakukan identifikasi adalah karena tiap orang memiliki tipe ideal atau idola dalam hidupnya. Maka itu ada keinginan untuk meniru dari idolanya tersebut dengan sama persis, mirip seperti imitasi. Ada pertanyaan lain? Baik ya. Tadi dari identifikasi, jadi bisa ditarik kesimpulannya. Ada kata kuncinya apa? Identik. Ya, persis sama dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia tiru, sama persis. Jangan tutup saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang simpati. Nah, ada yang ingin ditanyakan mengenai simpati? Rasa simpati ini bisa terjadi dari siapa, dan siapa. Menurut kelompok kami, umumnya rasa simpati ini lebih banyak terjadi itu pada hubungan teman saya, hubungan tetanggaan, ataupun hubungan kerja. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah selesai dengan jawabannya? Bisa buat. Ya, jadi proses simpati tersebut kenapa bisa terjadi dengan teman sekolah, dengan teman sebaya, tadi apa lagi? Tetangga, karena mereka yang sering terlihat, ya, dan sering melakukan proses interaksi sosial itu ya dengan mereka yang sikap dan lingkungan kita. Ya. Tadi apa berarti? Membahas materi tentang simpati. Kata kunci dari simpati itu apa? Rasa ketertarikan. Bisa dipahami ya? Bisa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang empati. Siapa yang mau bertanya? Saya izin bertanya, apakah anggota kelompok kalian sudah pernah mengalami empati? Berikan contohnya. Kami pernah merasakan empati pada saat terjadi berbeda yang kami pernah merasakan kesedihan yang dialami oleh para korban. Kami juga melakukan sumbangan untuk para korban dan di antara dari kami juga ikut menjadi relawan untuk membantu para korban. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata kuncinya untuk empati itu apa? Perasaannya, perasaan yang mendalam. Jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai faktor pendorong interaksi sosial berupa motivasi. Motivasi adalah dorongan yang diberikan seseorang untuk mencapai tujuan diterima dengan sadar oleh penerimanya. Ada yang mau ditanyakan? Apakah motivasi harus bercampur pemberian hadiah saja? Tidak, motivasi bisa juga berbentuk dukungan moral berupa kalimat yang membangun, penyemangat, dan bisa juga berupa saran. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan salah satu faktor pendorong interaksi sosial yang berupa sugesti. Berikut videonya. Banyak videonya. Jadi di video tersebut sudah dituliskan bahwa sugesti merupakan pengaruh dari luar yang diberikan seseorang dan diterima si penerima sugesti dengan berpikir rasional. Ada pertanyaan? Berpikir apa tadi? Rasional. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Apakah di antara kalian pernah menjadi seorang penerima sugesti? Ya, karena saya sendiri suka tertarik dengan iklan produk pemutih kulit dan tiba-tiba saya membeli produk tersebut. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita sudah silakan kembali ke tempat, mau di kelompok atau masih di itu kelompok ya, nggak apa-apa. Setelah tadi kita sudah mempelajari tentang bentuk interaksi sosial, bentuk faktor pendorong interaksi sosial, kita sudah mempelajari faktor pendorong interaksi sosial. Terus kalian juga sudah membuat video TikTok terkait faktor pendorong interaksi sosial, gitu ya. Mari kita bersama-sama untuk menarik sebuah kesimpulan. Kira-kira yang dimaksud dengan faktor pendorong interaksi sosial dalam bentuk imitasi itu apa? Apa dalam bentuk imitasi? Meniru. Lebih jelasnya seperti apa? Proses sosial Meniru tetapi tidak identik. Meniru tetapi tidak identik. Ada lagi? Coba dijelaskan. Imitasi itu apa? Imitasi itu apa? Ayo tadi yang kelompok 1, mari kita simpulkan bersama-sama. Imitasi itu apa? Yang kelompok yang lain juga silakan disiapkan. Imitasi itu apa? Tindakan meniru orang lain, ya, proses sosial yang di dalamnya melakukan peniruan terhadap orang lain, ya. Yang kedua, apa? Identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama persis dengan orang lain. Ya, kecenderungan dari seseorang untuk menjadi sama persis, betul ya. Bisa diterima? Yang ketiga, apa? Simpati. Simpati itu apa? Simpati merupakan rasa ketertarikan seseorang terhadap orang lain. Rasa ketertarikan seseorang terhadap orang lain, ya, adanya rasa ketertarikan. Bisa diterima? Bisa
apa yang dirasakan orang lain. Ya, betul ya. Jadi itu yang dikatakan dengan empati. Sepakat semuanya? Ya. Nah, selanjutnya, motivasi itu apa? Motivasi itu merupakan dorongan yang diberikan seseorang untuk mencapai tujuan diterima dengan sadar oleh penerimanya. Ya, jadi dorongan dari luar, kemudian si penerima itu sendiri menyadari secara utuh ya terhadap dorongan tersebut, terhadap pengaruh tersebut. Si penerimanya itu menyadari apakah mau melakukan atau tidak melakukan. Mereka sudah benar-benar sadar. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Apakah semuanya? Terakhir, proses faktor yang mendorong interaksi sosial dari bentuk sugesti. Nah, silakan. Apa sugesti itu? Pengaruh dari luar yang diberikan seseorang dan diterima penerima sugesti dengan tidak berpikir irasional. Dengan berpikir irasional. Ya, jadi pengaruh dari luar di mana si penerima pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang, tidak berpikir kritis, hanya menerima saja, gitu ya. Itu untuk sugesti. Untuk keseluruhan dari materi faktor pendorong interaksi sosial bisa dipahami semuanya? Bisa. Ini ya. Bagaimana sekarang perasaan kalian setelah mempelajari dan mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Lebih mengerti, lebih paham. Apalagi? Aktif juga Bu karena bisa belajar di luar kelas, mengamati ya. Bisa belajar di luar kelas ya, mengamati ya, gitu ya. Oke, baik. Materi untuk faktor pendorong interaksi sosial Ibu cukupkan sekian. Kemudian untuk minggu depan silakan kalian pelajari di rumah materi terkait bentuk interaksi sosial asosiatif. Kalian nanti bisa baca di buku paket kalian atau boleh searching di internet ya. Sekian pertemuan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita dan memberikan keberkahannya kepada kita. Ya. Tetap semangat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.